Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat yang lainnya sehingga kita bisa bermajelis ilmu pada malam hari ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait perang Uhud ini. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah pasukan masing-masing telah menempati tempatnya, kaum muslimin yang menjadikan Bukit Uhud itu berada di belakang mereka. Kemudian pasukan orang-orang Quraisy menjadikan kota Madinah itu sebagai punggung mereka, artinya membelakangi kota Madinah. Kemudian di sebelah kiri mereka itu ada bukit, ya, kecil, dan itulah yang disebut dengan Jabal Rumat atau pasukan bukitnya pasukan pemanah. Dan disitulah Rasulullah menempatkan 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bin Nu'man, dan kata Nabi SAW kepada mereka, janganlah kalian meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Kita kalah, kita menang, jangan tinggalkan tempat ini, karena tempat itu adalah tempat yang sangat rawan. Karena ketika tempat tersebut kosong atau berkurang, ya, berkurang pasukannya, maka itu akan menjadi celah yang sangat besar yang akan dilewati oleh pasukan orang-orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin dari belakang mereka, sehingga bisa menyebabkan kaum muslimin terkepung, ya, diserang dari depannya dan juga diserang dari belakangnya, sehingga posisi ini adalah posisi yang sangat rawan. Ya, makanya Rasulullah mewanti-wanti kepada semua sahabat-sahabat tersebut agar jangan sama sekali meninggalkan tempat mereka apapun yang terjadi. Nah, dan sebelum mulainya peperangan, Nabi SAW membangkitkan semangat kaum muslimin, dan diantaranya adalah Rasulullah menawarkan sebuah pedang yang kata Nabi SAW, siapakah yang mau mengambil pedang ini dan menunaikan hak-haknya? Para sahabat pun yang pemberani mengajukan dirinya agar dialah yang mendapatkan kehormatan tersebut, mendapatkan pedang dari Nabi SAW. Ya, majulah Ali bin Abi Thalib, tapi ditolak oleh Nabi SAW. Maju Zubair bin Awam, ditolak oleh Nabi SAW. Maju Umar bin Khattab, juga ditolak oleh Nabi SAW. Akhirnya, ya, maju seorang Ansar yang bernama Abu Dujanah, ya, yang bernama Abu Dujanah, yang dikenal sebagai seorang yang sangat pemberani, ya, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, apa hak pedang tersebut? Kata Nabi SAW, babatkan pedang ini ke wajah-wajah musuh kalian sampai bengkok, ya, sampai bengkok pedang tersebut. Kata dia, aku akan mengambil dan menunaikan haknya, wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujanah, dan Abu Dujanah, ya, radhiyallahu taala anhu, sebagai bentuk keseriusan beliau, maka beliau pun, ya, mengikatkan di kepalanya kain yang berwarna merah yang sering dia gunakan di dalam peperangan sebelumnya. Dan orang-orang Ansar mengetahui bahwasanya Abu Dujanah ini, kalau dia sudah mengikat kepalanya dengan kain merah tersebut, artinya dia sudah siap untuk berperang sampai mati. Itu
Itu yang dikenal dari Abu Dujana ini. Kemudian adapun pasukan orang-orang Quraisy, ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya pemimpin tertinggi mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kemudian pasukan sayap kanan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi ada sayap kanan dan ada sayap kiri. Sayap kanan ini yang posisinya itu posisinya Jabal Rumat. Ya, inilah posisinya yang diambil oleh Khalid bin Walid, dipercayakan kepadanya untuk memimpin pasukan orang-orang Quraisy di sayap kanan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun panji pasukan mereka, ya bendera pasukan orang-orang Quraisy itu dipercayakan kepada ya salah satu kabilah dari orang-orang Quraisy, yaitu Bani Abduddar. Bani Abduddar. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya terjadilah peperangan ya di antara mereka yang kebiasaannya ya sebelum terjadi peperangan ada perang tanding ya di antara kedua pasukan ini. Dari orang-orang Quraisy keluar dari pasukan tersebut adalah Talha bin Abu Talha. Jadi bukan Talha bin Ubaidillah. Ini Talha orang musyrik. Ya, kalau Talha bin Ubaidillah itu merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya adalah Talha bin Abi Talha. Kemudian Talha bin Abi Talha ini dia juga dikenal sebagai seorang yang sangat pemberani, ya, sebagai seorang yang kesatria. Dia pun menantang orang-orang muslim, kaum muslimin untuk duel dengannya. Akhirnya keluarlah sahabat Nabi SAW yang bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala dengan segala keberaniannya ia menghadapi Talha bin Abu Talha, dan alhamdulillah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Zubair bin Awam berhasil ia mengalahkan dan mematahkan leher dari Talha bin Abu Talha. Ya, dipenggal lehernya. Akhirnya ini merupakan kemenangan pertama dari kaum muslimin pada perang Uhud ini. Setelah kejadian tersebut Nabi mengatakan sesungguhnya setiap nabi memiliki pembela, dan sesungguhnya pembelaku adalah Zubair. Ya, sesungguhnya pembelaku adalah Zubair bin Awam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perang tanding tersebut ya mulailah peperangan di antara mereka ya secara kolektif, dan yang paling menegangkan adalah peperangan yang terjadi di sekitar pembawa panji. Ya, karena dalam peperangan di zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang sepertinya panji peperangan atau bendera peperangan itu merupakan lambang dari kekuatan musuh. Ya, ketika benderanya sudah dijatuhkan, maka itu akan membuat mental musuh tersebut akan kendor. Ya, makanya kaum muslimin berusaha untuk menjatuhkan bendera tersebut. Siapapun yang membawanya maka pasti akan diserang mati-matian oleh kaum muslimin. Dan ini satu persatu dari pembawa bendera ini akhirnya tumbang di tangan kaum muslimin ya, secara bergantian. Mereka dari satu kabilah, dari satu keluarga ya, saling bergantian. Sudah meninggal satu, ada lagi yang mengambilnya untuk membawa bendera tersebut dan mengibarkan bendera tersebut. Nah, sampai ada 10 orang ya, yang bergantian dan semuanya tewas di tangan kaum muslimin. 10 orang pembawa panji tersebut semuanya dibunuh ya, semuanya mati terbunuh di tangan kaum muslimin. Di antaranya adalah di antara yang menghabisi mereka adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, yang memang ya dikenal dengan singanya Allah Subhanahu wa taala karena kehebatan beliau di dalam peperangan. Bahkan dalam perang ini ya salah satu korban dari Hamzah bin Abdul Muttalib itu mendapatkan sabetan pedang yang sangat keras dari Hamzah bin Abdul Muttalib yang mengenai pundaknya dan sampai ke pusarnya. Ya, bagaimana kerasnya itu.
Kalau misalnya pedang ditebaskan dari pundak sampai ke pusar, berapa tulang di situ yang patah? Iya, artinya keras sekali dan tajam sekali pedangnya, ya, sampai tangannya terlepas dari tubuhnya, ya, orang tersebut. Ini adalah gambaran bagaimana perjuangan kaum muslimin untuk menjatuhkan mental dari orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya ketika orang yang ke-10 sudah tergeletak, sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang berani untuk mengambil bendera tersebut, ya, karena mereka tahu bahwasanya konsekuensinya adalah pasti akan mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari kaum muslimin. Nah, di tempat yang lain, ya, terlihat Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala yang memperlihatkan kehebatannya, yang menunaikan hak dari pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menerobos pasukan orang-orang Quraisy, bahkan sampai ke pasukan yang paling belakang. Ya, dari paling depan dia menerobos sampai ke pasukan yang paling belakang. Dan di pasukan paling belakang tersebut dia melihat seseorang yang mencabik-cabik kaum muslimin, ya, yang merusak jasad kaum muslimin. Maka dia pun sangat marah dengan hal tersebut dan sudah mengayunkan pedangnya untuk menghabisi orang tersebut. Akan tetapi orang tersebut pun berteriak, dan ternyata dia merupakan seorang wanita. Ya, dia adalah Hindun bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan. Maka dia pun menghentikan pedangnya karena tidak mau untuk mengotori pedang yang diberikan oleh Nabi SAW kepadanya dengan membunuh seorang wanita. Ya, padahal hampir saja dia akan membunuh, ya, Hindun bin Utbah, yang nantinya, ya, qadarullah, setelah selesai peperangan ternyata Hindun bintu Utbah ini, ya, dia membelah dadanya Hamzah bin Abdul Muttalib yang sudah meninggal dunia, kemudian diambil hatinya dan dikunyah-kunyah, ya, sebagai bentuk melampiaskan kemarahannya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib karena dialah yang telah membunuh ayahnya Utbah, ya, dan juga pamannya Rabi'ah dalam perang sebelumnya, yaitu pada perang Badar. Nah, Taib, ini merupakan gambaran dari bagaimana keberanian dan bagaimana kehebatan dari Abu Dujanah. Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala yang tadi sudah kita lihat bagaimana kehebatan beliau di dalam adu duel dengan Talha bin Abu Talha. Dia mengatakan, saya lihat Abu Dujanah telah memperlihatkan dan telah menunaikan hak-hak dari pedang tersebut, padahal sebelumnya sayalah yang menawarkan lebih dahulu kepada Nabi SAW agar pedang tersebut diberikan kepada saya. Ya, tapi ternyata Rasulullah malah memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujanah. Maka, ya, saya pun berusaha untuk memperhatikan bagaimana sebenarnya kehebatan dari Abu Dujanah ini, bagaimana dia akan melaksanakan hak-hak dari pedang yang diberikan oleh Nabi SAW kepadanya. Dan setelah melihat bagaimana keberaniannya, bagaimana kehebatannya, maka Zubair bin Awam pun mengatakan bahwasanya dia memang pantas untuk mendapatkan pedang dari Nabi SAW. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di tempat yang berbeda adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, yang tadi sudah kita sebutkan bagaimana kehebatan beliau, bagaimana kekuatan beliau yang menebaskan pedangnya sampai orang tersebut sampai hampir terbelah dua karena dari pundaknya sampai ke pusarnya. Namun Hamzah bin Abdul Muttalib ini dia sudah menjadi sasaran dari seorang budak yang bernama Wahsy bin Harb. Dia sudah menjadi sasaran dari Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini merupakan seorang budak dari Jubair bin Mut'im, ya, dari Jubair bin Mut'im. Dan dia, Jubair bin Mut'im ini, dia juga sangat marah kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, sangat dendam kepada Abdul Muttalib karena salah satu keluarganya, yaitu pamannya itu terbunuh di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib pada perang Badar. Maka dia pun menjanjikan kepada Wahsy dan mengatakan, kalau kamu bisa membunuh Hamzah,
maka kamu akan terbebas dari perbudakan. Ya, sementara tidak ada budak pada zaman itu yang tidak mau menjadi merdeka. Ya, semuanya mencita-citakan kemerdekaan, semuanya mengharapkan yang namanya kemerdekaan. Apalagi ditambah dengan janji dari Hindun, mengatakan, Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka saya akan memberikan kepadamu perhiasan-perhiasan yang saya miliki. Dia pun bertambah semangat, dan tidak ada tujuan dia mendatangi perang Uhud ini kecuali untuk membunuh satu orang saja, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, jadi dia menghindari pasukan kaum muslimin. Dia hanya menyasar Hamzah bin Abdul Muttalib dari kejauhan, karena dia dikenal di negeri Mekah, di kota Mekah, sebagai seorang budak yang sangat pandai melempar tombak. Ya, dia sudah terkenal sebagai orang yang sangat pandai, sangat mahir di dalam melemparkan tombak. Ya, kalau dia lemparkan tombak selalu tepat sasaran. Maka dia pun dilihat bahwasanya ini merupakan potensi yang sangat diperlukan untuk menghabisi Hamzah bin Abdul Muttalib, karena Hamzah bin Abdul Muttalib jarang ada musuh-musuhnya yang berani untuk berhadapan langsung dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, harus kalau dia mau dihadapi harus dari kejauhan, dibidik dari arah dari kejauhan, ya, di tempat yang dimana dia tidak melihat siapa yang membidiknya, dan ini sangat memungkinkan dilakukan oleh Wahsy. Maka dia pun selalu membidik Hamzah bin Abdul Muttalib, dan pada saat mendapatkan peluang tersebut, maka dia pun melemparkan tombaknya ke arah Hamzah dan mengenai pas di bawah pusarnya dan tembus ke belakang. Akhirnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala, seorang prajurit yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, seorang prajurit, seorang kesatria yang luar biasa kehebatannya di dalam perang Badar dan juga perang Uhud, akhirnya syahid, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala pada perang Uhud ini. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga seorang sahabat yang memiliki kisah tersendiri di dalam perang Uhud ini, yang bernama Hanzalah. Ya, seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Di mana Hanzalah, dia keluar ke medan jihad sementara dia baru saja menikah. Belum cukup 24 jam usia pernikahannya. Kemudian dia keluar bersama dengan pasukan kaum muslimin. Sementara pada waktu itu dia sedang junub, sedang junub dan belum mandi wajib, belum mandi besar. Dia ikut berperang bersama dengan Nabi SAW dengan segala keberanian beliau, dan akhirnya dia berhasil berhadapan dengan pemimpin tertinggi dari orang-orang Quraisy, yaitu Abu Sufyan, dan hampir saja dia berhasil membunuh Abu Sufyan. Hanya saja tiba-tiba datang orang yang membantunya, datang orang yang membantu Abu Sufyan. Akhirnya Hanzalah pun gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah peperangan nantinya usai, Rasulullah melihat kondisi para sahabatnya dan melihat Hanzalah, dia berbeda dengan yang lain karena dia sudah basah kuyup. Padahal tidak ada hujan. Maka Rasulullah pun mengatakan dia adalah ghasilul malaikah. Dia merupakan orang yang dimandikan oleh malaikat. Karena dia pergi berperang sementara masih junub dan syahid, maka dia pun dimandikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pasukan pemanah yang 50 orang ini, mereka senantiasa berada di tempatnya, dan Khalid bin Walid sebagai pemimpin sayap kanan dari orang-orang Quraisy selalu berusaha untuk menerobos tempat tersebut. Beberapa kali Khalid bin Walid mencobanya, selalu gagal.
Karena setiap kali mereka mendekat, mereka selalu dihujani dengan anak panahnya, ya, kaum muslimin yang jumlahnya 50 orang. Akhirnya Khalid bin Walid tidak berani untuk melewati jalur tersebut, ya, karena kapan mereka coba-coba untuk melewatinya, maka pasti, ya, mereka belum sampai di pasukan kaum muslimin, ya, mereka sudah dihabisi oleh anak panah kaum muslimin. Nah, tapi Khalid bin Walid selalu bersabar, ia tetap berada pada tempatnya dan tidak berputus asa. Ia mengatakan pasti akan ada waktunya pasukan ini akan meninggalkan tempatnya. Akhirnya dia tidak bergeming. Mereka bersama dengan pasukannya sayap kanan itu tidak pernah meninggalkan tempatnya, selalu memantau, ya, kapan saja kaum muslimin meninggalkan tempat ini, maka mereka akan memanfaatkan peluang tersebut untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja, dan setelah itu keberanian kaum muslimin, kehebatan kaum muslimin, sikap kepahlawanan kaum muslimin, semangat jihad dari kaum muslimin yang luar biasa, sehingga jumlah yang 700 orang itu seakan-akan mereka itu jumlahnya 30.000 orang, ya, di pandangan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini 3.000 orang, sementara kaum muslimin cuman 700 orang. Tapi menurut orang-orang Quraisy bahwa kekuatan yang kita hadapi ini bukan kekuatan 700 orang, tapi ini merupakan kekuatan 30.000 orang, ya, 10 kali lipat dari jumlah mereka. Akhirnya mereka pun karena sudah banyak korban yang berjatuhan, ya, akhirnya mereka pun lari meninggalkan medan peperangan tersebut. Kemudian kaum muslimin, ya, karena melihat orang-orang Quraisy sudah lari, maka mereka pun mulai mengumpulkan ghanimah, ya, mengumpulkan harta rampasan perang. Ya, kemudian kaum muslimin yang 50 orang ini yang berada di atas Jabal Rumat, di atas bukit pemanah, ya, mereka mengatakan kita juga harus ikut mengambil ghanimah. Ini ghanimah kita sudah menang, ini kita sudah menang. Apalagi yang ditakutkan dari orang-orang Quraisy. Ya, tapi pemimpinnya Abdullah bin Jubair mengatakan tidak. Apakah kalian tidak mendengarkan apa perintah Nabi SAW bahwasanya jangan meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi, menang atau kalah jangan tinggalkan tempat ini. Tapi mereka berijtihad bahwasanya ini sekarang kondisinya berbeda. Ya, kita lihat orang-orang Quraisy sudah lari terbirit-birit dan meninggalkan harta-harta mereka, meninggalkan ghanimah yang sangat banyak. Ya, akhirnya mereka turun dari gunung tersebut ingin mengambil bagian dari harta rampasan perang. Tidak tersisa lagi di atas bukit tersebut kecuali sekitar 9 atau 10 orang saja. Salah satunya adalah pemimpinnya, yaitu Abdullah bin Jubair. Jadi sekitar 9 atau 10 orang saja. Nah, Khalid bin Walid yang dari tadi menunggu kesempatan ini memanfaatkan dengan sangat baiknya. Meskipun pasukannya kebanyakannya sudah melarikan diri, tapi dia beranggapan bahwasanya kalau dia berhasil untuk masuk melewati tempat ini dan memukul kaum muslimin dari arah belakang mereka, pasti pasukan orang-orang Quraisy yang sudah lari tadi akan kembali lagi. Akhirnya dia pun melewati pasukan yang 10 orang itu dan menghabisi mereka semuanya, ya, karena tidak mampu untuk melawan pasukan Khalid yang cukup banyak, sementara mereka cuma 9 atau 10 orang saja. Ya, setelah mereka dikalahkan, mereka pun melewati Jabal Rumah tersebut dan menyerang kaum muslimin dari arah belakangnya, yang dimana kaum muslimin pada waktu itu sudah tidak teratur lagi barisannya, ya, karena sudah mau mengambil harta rampasan perang. Tidak ada lagi barisan yang teratur, ya, tidak ada lagi saf-saf yang teratur. Akhirnya sangat mudah bagi Khalid bin Walid untuk merubah keadaan tersebut dari kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu ketika
kaum muslimin melihat pasukan Khalid bin Walid, maka mereka pun berusaha untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sangat tahu bahwasanya tujuan utama dari orang-orang Quraisy adalah bagaimana bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berusaha untuk berkumpul kembali melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya mereka sudah terpencar. Dan melihat, mendengarkan kegaduhan tersebut, ternyata orang-orang Quraisy yang sudah lari ini kembali lagi. Dia mendengarkan ada kegaduhan, sepertinya ada lagi peperangan. Ya, maka mereka pun kembali lagi. Akhirnya kaum muslimin terjepit ya di antara dua pasukan. Dari belakangnya ada pasukan Khalid bin Walid, dan dari depannya juga ada pasukan Abu Sufyan bin Harb yang kembali lagi untuk memerangi kaum muslimin. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya dalam kondisi yang sangat genting tersebut ada 9 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhasil menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 9 orang inilah yang berusaha mati-matian untuk menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Talha bin Ubaidillah, begitu pula dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. 9 orang ini diantaranya adalah 2 orang diantaranya adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu persatu dari kaum muslimin yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya terbunuh karena saking derasnya, saking dahsyatnya serangan dari orang-orang Quraisy yang memusatkan serangan mereka kepada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lemparan tombak, ya, dengan lemparan anak panah, dengan sabetan pedang dan seterusnya. Akhirnya satu persatu dari kaum muslimin yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akhirnya tumbang, dan tidak tersisa lagi kecuali kedua sahabat ini, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara musuh yang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat mencekam tersebut adalah saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Utbah bin Abi Waqqas. Ia bersaudara, satu seorang sahabat, satunya lagi adalah musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy yang bernama Utbah bin Abi Waqqas. Dia berhasil mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lemparan batu. Ya, dia melempar ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhasil mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memecahkan gigi depan beliau dan juga gigi taring beliau. Ya, karena lemparan batu tersebut. Melihat hal tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat murka kepada saudaranya sendiri. Ya, karena dia melihat bagaimana perlakuan saudaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ya berusaha, kalau Utbah bin Abi Waqqas ini mendekat, maka dialah yang akan menghabisinya. Ya, dialah yang akan membunuhnya. Tapi dia belum mendekat, ya, ternyata ada musuh dari orang-orang Quraisy yang lain yang mendekat, yang bernama Abdullah bin Qami'ah. Ya, Abdullah bin Qami'ah, dan dia ini juga berhasil melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyabetkan pedangnya ke bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena Rasulullah mengenakan baju besi, bahkan 2 lapis, Rasulullah mengenakan 2 lapis baju besi pada perang Uhud ini. Ya, tapi karena saking kerasnya sabetan pedang tersebut, yaitu meninggalkan rasa sakit yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 1 bulan. Ya, memang tidak ada luka sabetan karena ada baju besi tersebut, tapi ya karena saking kerasnya itu meninggalkan luka memar yang dirasakan sakitnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga, ya, orang ini juga Abdullah bin Qami'ah, dia yang telah membunuh sahabat Nabi SAW yang bernama Mus'ab bin Umair. Ya, kita masih dengar Mus'ab bin Umair, dia merupakan duta Islam yang pertama kali.
Dia merupakan dai Islam yang pertama kali yang diutus ke kota Madinah. Dan yang membunuhnya adalah Abdullah bin Qami'ah, karena dia menganggap bahwasanya Mus'ab bin Umair ini merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada kemiripan, kemiripan postur tubuh antara Mus'ab bin Umair dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mati-matian, bagaimana dia bisa mengalahkan Mus'ab bin Umair, dan dia berhasil mengalahkannya, dan terbunuhlah Mus'ab bin Umair dengan kedua tangannya itu patah atau terlepas dari tubuhnya, karena mendapatkan sabetan pedang dari Abdullah bin Qami'ah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini juga sebenarnya kisah perang Uhud ini sangat jelas bahwasanya tidak ada dalam Islam itu yang namanya ilmu kebal. Karena kalau ada, maka yang paling pantas mendapatkan ilmu kebal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah tidak perlu lagi pakai baju besi, apalagi sampai 2 lapis. Tapi karena memang tidak ada yang namanya ilmu kebal di dalam Islam, tidak ada yang namanya ilmu kebal, maka Rasulullah pun menjaga dirinya dengan mengenakan baju besi. Begitu pula dengan para sahabat, menjaga dirinya dengan mengenakan baju besi. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa ada serangan-serangan yang mengarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Talha bin Ubaidillah yang masih bertahan, begitu pula dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih bertahan, itu mendapatkan luka yang sangat banyak. Sampai Talha bin Ubaidillah pada perang Uhud itu mendapatkan luka 39 luka. Ada tusukan, ada sabetan, bahkan jari-jari tangannya itu terpotong di dalam perang Uhud ini. Jari-jari tangannya karena memegang pedangnya tersebut, dan banyak sekali serangan-serangan pedang, akhirnya jari-jari tangannya itu terputus. Di luar luka-luka yang lain yang disebutkan di dalam buku ini, sampai 35 atau 39 luka yang didapatkan oleh Talha bin Ubaidillah pada perang Uhud ini, karena dia mati-matian menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, siapapun yang ingin melihat orang syahid yang masih berjalan di muka bumi ini, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah, karena saking banyaknya luka yang dia dapatkan pada perang Uhud tersebut, sehingga dia sudah dianggap sebagai orang yang mati syahid, sebagai orang yang syahid oleh Nabi SAW. Dia adalah orang syahid yang masih berjalan di atas muka bumi ini. Nah, kemudian para sahabat yang lain pun secara berangsur-angsur mulai mendapatkan kesempatan untuk sampai kepada tempatnya Nabi SAW. Karena sebelumnya mereka terpencar, mereka semuanya sebenarnya mau menjaga Rasulullah, tapi karena mereka juga harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy, sehingga mereka harus menghabisi dulu orang-orang yang menghadangnya tersebut, barulah mereka bisa sampai ke tempatnya Nabi SAW. Sampailah di tempat tersebut Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain. Meskipun sebagian sahabat dalam perang ini ada yang melarikan diri, qadarullah. Sebagian sahabat Rasulullah SAW dalam perang Uhud ini ada yang melarikan diri pada saat melihat kaum muslimin sudah kocar-kacir barisannya, dan pasti ujung-ujungnya ini adalah kekalahan bagi kaum muslimin. Maka sebagian mereka ini akhirnya memilih untuk melarikan diri, dan melarikan diri dalam peperangan itu merupakan dosa besar. Tapi setelah itu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubatnya, dan disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Memang yang namanya manusia tergelincir di dalam perbuatan dosa. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa sahabat yang sudah sampai di tempat Rasulullah
yang kita sebutkan tadi, diantaranya juga adalah Abu Dujanah dan juga Hatib bin Abu Balta'ah. Hatib bin Abu Balta'ah. Dan Hatib inilah yang nantinya berhasil membunuh Utbah bin Abi Waqqas. Ya, setelah dia sudah sampai di tempat Rasulullah dan serangan yang masih bertubi-tubi tersebut, di antara yang selalu menyerang mereka adalah Utbah bin Abi Waqqas. Dan sahabat ini Hatib bin Abu Balta'ah, Hatib bin Abu Balta'ah ini termasuk sahabat yang nantinya ya ada masalahnya di kemudian hari pada perang Fathu Mekkah. Hatib bin Abu Balta'ah ini ya, tapi karena jasa-jasanya di masa lalu di perang Badar dan perang Uhud, kata Nabi SAW, biarkan saja dia ya, karena sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosanya. Ada kesalahan yang sangat fatal yang akan dia kerjakan nanti pada perang Fathu Mekkah ya, bukan dia menyengaja, bukan tanpa sebab, tapi karena sebab yang menurut dia ini merupakan sebab yang syar'i ya, tapi sebenarnya itu bukan sebab yang syar'i. Taib, karena waktu sudah masuk, kita cukupkan dengan kematian siapa tadi? Kematian Utbah bin Abi Waqqas di tangan Hatib bin Abu Balta'ah. Yang kemudian setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya saya sebenarnya yang sangat berambisi untuk membunuhnya, tapi qadarullah ternyata saya didahului oleh Hatib bin Abu Balta'ah. Nah, demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu sudah masuk, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.